Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bunga Perdu. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sharing pengalaman tentang CorelDRAW X7, atau biasanya nggak cuma X7 aja sih. Ketika sudah diinstal, kemudian udah di-crack juga, tapi masih sering terdeteksi bajakannya sehingga diblokir oleh CorelDRAW. Ini karena kita menggunakan software yang bajakan. Sebenarnya teman-teman tidak disarankan untuk menggunakan software bajakan ya. Tapi kalau cuma untuk sekedar kebutuhan belajar atau yang masih pemula, nggak apa-apa ya pakai bajakan, karena untuk yang legalnya itu harganya lumayan mahal. Tapi kalau misalnya nanti sudah jadi desainer grafis yang profesional, yang sudah punya penghasilan besar, jangan pakai software yang bajakan lagi, pakai software yang resmi, yang kita beli resmi dari situs Corelnya. Nah oke, kita langsung saja. Biasanya tampilannya ketika dibuka itu seperti ini. Jadi katanya software yang dibeli itu ilegal, padahal udah di crack ya, tapi masih seperti ini. Biasanya ini terjadi ketika kita buka CorelDRAW dan terkoneksi ke internet. Nah itu akan diblokir oleh CorelDRAW-nya. Oke, ketika tampilannya seperti ini, kita close. Nanti akan muncul tampilan CorelDRAW-nya itu yang sudah diblokir oleh perusahaan Corelnya. Itu kita nggak bisa lagi save, nggak bisa export, nggak bisa print. Jadi percuma saja kita bisa membuat pekerjaan desain di sini, tapi kita nggak bisa simpan, nggak bisa print, nggak bisa ekspor, sama aja bohong kan? Kalau gitu kita akan mulai langkah-langkahnya untuk menginstal kembali CorelDRAW ini agar tidak akan diblokir lagi oleh perusahaan Corelnya. Yang pertama kita uninstall CorelDRAW seperti biasa. Kemudian yang kedua kita bersihkan dulu registernya. Yang ketiga kita install ulang kembali CorelDRAW. Kemudian langkah keempatnya crack CorelDRAW-nya, dan langkah kelima yang membuat CorelDRAW-nya itu tidak akan diblokir lagi oleh perusahaan Corelnya ya, insya Allah tidak akan diblokir lagi, yaitu kita edit file host di dalam sistem Windows. Langkah yang pertama kita uninstall CorelDRAW. Seperti biasa, CorelDRAW dan semua komponennya ya yang di-uninstall. Kita pilih yang ketiga, yaitu remove. Semuanya kita remove, kemudian remove. Nah, biarkan proses uninstall berjalan. Nah, ini proses uninstall sudah selesai ya, finish. Ini Corel Graphic Windows Share extension juga uninstall saja. Oke, sudah selesai proses uninstall. Maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membersihkan registry. Jadi ini langkah yang penting. Jadi kalau registrinya tidak kita bersihkan, sama saja nanti ketika kita install ulang kembali CorelDRAW-nya, maka kita tidak bisa melakukan proses yang nomor 4. Kita nggak bisa crack kalau registrinya tidak dibersihkan. Di sini saya menggunakan program aplikasi CCleaner. Nah, teman-teman bebas boleh pakai aplikasi pembersih registry apa saja. Saya akan bersihkan registrinya ya, ini registry. Nah, diklik kemudian pilih scan for issue. Nah, proses scan berjalan. Kalau sudah, nah ini sudah selesai ya, ini udah 100%. Selanjutnya di fix selected issues. Nah, di sini ada pilihan, do you want to backup the registry before making change,
Jadi kita mau membackup registry ini apa enggak gitu. Kalau saya sih enggak perlu, karena memang sedang ingin saya bersihkan, jadi saya pilih no. Kemudian pilih fix all selected issue. Nah, sudah selesai ya, udah bersih nih, registrinya sudah bersih. Nah, kemudian close. Setelah kita bersihkan registrinya, kita akan langsung ke langkah nomor 3, yaitu menginstal ulang kembali CorelDRAW. Ketika menginstal ulang kembali CorelDRAW, ada dua hal yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, pastikan tidak ada koneksi internet. Yang kedua, matikan antivirus. Di sini saya pakai Windows Defender bawaan dari Windows. Nah, ini Windows Security-nya dibuka, kemudian pilih yang ini ya, Virus and Threat Protection. Pilih Manage Setting, Real Time Protection-nya silahkan dimatikan. Kenapa kita harus matikan antivirusnya? Karena kalau tidak dimatikan, nanti kita nggak bisa crack ya, nggak bisa crack CorelDRAW-nya, karena file keygen-nya dianggap sebagai virus oleh antivirus. Nanti akan langsung dihapus atau diblokir, sehingga kita nggak bisa pakai. Kalau sudah dimatikan antivirusnya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan langsung mulai install ulang CorelDRAW-nya. Nah, buka file CorelDRAW, kemudian install seperti biasa. I accept-nya di checklist, next. Nah, di sini kita pilih yang I have serial number ya. Jadi kita punya serial number, kita ambil dari keygen. Jadi jangan pilih I don't have serial number. Jadi kita pilih ini. Nah, serial number-nya kita ambil dari keygen. Nah, ini keygen-nya kita buka. Pilih X7. Serial number-nya di copy. Nah, paste di sini. Next. Ada typical installation atau custom installation. Nah, kita pilih yang custom. Kita pilih ya. Nah, ini allow product update-nya ini jangan di checklist. Karena nanti kalau update sama saja kita bakal diblokir lagi sama CorelDRAW. Next. Nah, install now. Oke. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai ya ini. Kemudian klik finish. Nah, oh ya, selama proses instalasi tadi ini keygen-nya ini jangan ditutup ya, nggak boleh ditutup sampai kita selesai proses nomor 4, yaitu crack CorelDRAW. Ini nggak boleh ditutup. Kita buka CorelDRAW-nya untuk melakukan proses nomor 4, yaitu mengcrack CorelDRAW. Nah, di sini ada pilihan seperti ini. Kita pilih yang other activation option, jangan yang activate now. Pilih yang ini. Kemudian kita pilih yang kontak Corel. Nah, di sini ya, kita lihat kode instalasinya kita ambil dari sini. Di sini ada petunjuknya ya, XXXX, strip XX dan seterusnya. Nah, berarti kita nanti harus pakai strip. Nah, ini nggak bisa di copy ya teman-teman. Ini harus diketik. Kemudian kalau kode instalasinya sudah kita ketik, generate activation code. Nah, ini kita sudah dapat ya kode aktivasinya. Ini silahkan di copy, kemudian dipaste di sini. Nah, oke, klik continue. Ketika diklik continue akan muncul pesan error ini ya, error invalid serial number. Biarin aja, di oke aja. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, di close. Kemudian ini nggak usah diisi, close aja.
Oke, CorelDRAW-nya sudah selesai kita install. Kalau kita bikin file baru, sekarang sudah bisa save, export, dan tentu saja nanti kita sudah bisa print. Tapi ini belum selesai teman-teman, ini baru sampai langkah nomor 4. Nah, kalau sudah selesai, ini keygennya sudah boleh ditutup ya. Kalau proses cracknya sudah selesai, langkah nomor 4 sudah selesai, silahkan ditutup. Keygennya sudah. Nah, berikutnya kita akan lakukan langkah nomor 5. Caranya ini akan saya tutup ya, yang ini akan saya tutup. Kita buka Notepad, nah, tapi nggak boleh langsung diklik. Kita harus jalankan Notepadnya ini sebagai administrator. Klik kanan, Run as Administrator. Nah, kemudian silahkan buka file, open. Kita cari ya, file host itu ada di dalam disk C, Windows, System 32. Jadi setelah Windows, System 32 dibuka, kita cari folder namanya driver. Folder lagi namanya etc. Nah, disinilah file host terdapat. Nah, kok kosong? Gak apa, kenapa kosong? Karena di sini kita bukanya file yang txt, sementara host itu bukan file txt. Jadi ini kita ganti menjadi all file, maka muncul. Nah, ini ya, file ini yang akan kita buka. File host, open. Oke, sekarang kita akan mulai. Klik di sini, ketik 127.0.0.1 apps ya .corel.com. Nah, ini kita copy aja biar nggak ngetik lagi. Berikutnya mc.corel.com, paste lagi yang ini. Kemudian yang terakhir adalah product.corel.com. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tambahkan, ini nggak urut nggak apa-apa ya, misalnya yang produknya duluan atau MC-nya duluan nggak masalah, yang penting 3 ini harus diketik. Setelah ini selesai, kemudian save. Nah, sudah selesai langkah instalasi CorelDRAW-nya. Insya Allah nggak akan terdeteksi bajakan lagi oleh perusahaan Corel. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil, dan selamat berkreasi menggunakan CorelDRAW X7.